Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Doli Ervian Harahap, selaku manajer Kebun Merbu Selatan PT PN 4 Regional 1. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kepemimpinan untuk memenuhi tugas mengikuti PLDP 1 Angkatan ke-15 tahun 2024. Kita akan membahas beberapa topik dalam kepemimpinan yang antara lain: 1. Konsep kepemimpinan level 5. 2. Konsep change leadership. 3. Building talent. Sesuai konsep kepemimpinan level 5 yang diungkapkan oleh James Collins pada tahun 2001 silam, sampai saat ini penerapannya masih sangat dirasakan. Dikemukakan bahwa kunci penting yang memungkinkan perusahaan menjadi hebat adalah memiliki kepemimpinan level 5. Level 5 mengacu pada tingkat tertinggi dalam hierarki kemampuan eksekutif yang diidentifikasikan oleh James Collins selama penelitiannya. Pemimpin di 4 tingkatan lainnya dalam hierarki dapat menghasilkan tingkat kesuksesan yang tinggi, namun tidak cukup untuk mengangkat perusahaan dari segi sedang hingga mencapai kesempurnaan yang berkelanjutan. 4 lapisan lainnya masing-masing sesuai dengan karakter sendiri, namun tidak pada kemampuan di level 5. Detail dari 5 level tersebut antara lain: level 1, highly capable individual, yaitu individu yang sangat mampu memberikan kontribusi produktif melalui bakat, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kerja yang baik. Level 2, contributing team member, yakni memiliki kontribusi kemampuan individu untuk mencapai tujuan kelompok dan bekerja secara efektif dengan yang lain di dalam kelompok. Level 3, competent manager, yakni mengorganisasikan orang dan sumber daya agar menjadi efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Level 4, effective leader, yakni mengkatalis komitmen untuk mencapai tujuan dengan visi yang jelas dan memicu kelompok agar bekerja dengan standar yang tinggi. Level 5, eksekutif, yakni membangun organisasi yang besar secara berkelanjutan melalui kombinasi antara pribadi yang rendah hati dan tekad profesional. Untuk topik yang kedua adalah change leadership. Change leadership merupakan sebuah gaya kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya perkembangan dan kemampuan beradaptasi dalam tim atau perusahaan. Seorang dengan keahlian change leadership ini kerap disebut sebagai change leader. Change leadership banyak berhadapan dengan perubahan dan kedinamisan kondisi dalam organisasi ataupun perusahaan. Inilah mengapa change leadership biasanya sangat dibutuhkan di perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami banyak perubahan. Biasanya, karyawan atau anggota tim yang mengalami perubahan akan cenderung panik, stres, bahkan protes secara langsung terhadap perubahan tersebut. Salah satu guna change leadership adalah untuk menenangkan karyawan atau anggota tim agar tidak bertindak gegabah, menjadi tertekan, atau semacamnya. Untuk topik yang terakhir ada building talent. Building talent yang dimaksud di sini merupakan sebuah desain untuk mengembangkan kepemimpinan di perusahaan. Desain pengembangan kepemimpinan haruslah didasarkan pada manajemen suksesi, berpegang pada strategi organisasi, dan menyesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Secara khusus, yang perlu diperhatikan adalah siapa yang akan diikutkan dan program apa yang dilaksanakan sudah ditetapkan manajemen suksesinya. Dalam strategi pengembangan talent yang komprehensif, tim sumber daya manusia berkoordinasi dengan pimpinan eksekutif untuk menetapkan kompetensi inti yang diperlukan bagi karyawan lama dan baru. Organisasi sebaiknya melaksanakan proses ini sedini mungkin dan menyempurnakan seiring dengan perubahan pekerjaan dan skill. Hal tersebut harus menjadi komponen penting dari siklus pengembangan karyawan yang ada, serta menjadi bagian dari proses orientasi untuk karyawan baru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini.
Semoga kita semua bisa menjadi pemimpin yang memberi manfaat serta kontribusi lebih besar bagi perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.